Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel YouTube TVRI Bengkulu dan nyalakan lonceng notifikasinya. Terima kasih pemirsa TVRI Bengkulu, Anda kembali menyaksikan Berendo, masih bersama saya Afriko Zuhri, dan tentunya ditemani dengan adik-adik Gen Z kita kali ini, sudah ada Akram dan juga Halim. Masih membahas tema yang sama, pemirsa, berkaitan dengan pandangan Gen Z terhadap pemilu. Nah, tadi kita berbicara terkait dengan bagaimana berkampanye di media sosial. Teman-teman tahu istilah Black Campaign atau kampanye hitam? Jadi di media sosial ini kan ada kampanye hitam yang namanya, mungkin kalau kita melihat paslon ini saling menjatuhkan juga di sana gitu ya. Jadi ada kampanye di sana yang mungkin kalau generasi Z yang kebanyakan kita aktif dalam media sosial, terkadang kita bisa salah informasi juga. Jadi kita melihat bagaimana informasi-informasi kampanye yang sebetulnya itu bukan kebenaran gitu ya. Akhirnya kita termakan dalam informasi-informasi yang salah. Nah, kalau dari teman-teman sendiri melihatnya seperti apa nih kalau dari Akram? Kalau dari Akram sendiri sih Kak, untuk melihat istilah Black Campaign ini sebenarnya cukup mengkhawatirkan sih Kak. Karena sebenarnya apalagi kalau kita katakanlah kita berbicara tentang Black Campaign calon presiden. Di mana rakyat Indonesia ini dipecah menjadi 3 kubu, yang pada akhirnya nanti kalau Black Campaign ini dibiarkan secara terus-menerus, dipelihara terus-menerus oleh para buzzer politik dan lain sebagainya, ya ini akan bisa membuat perpecahan bangsa sih Kak sebenarnya. Karena misal nih ada paslon 1 sama paslon 2 ataupun paslon 3, mereka selalu menyuarakan kampanye dengan kekerasan hati gitu kan, kekerasan hati. Oh, nggak mau kalah ya. Dan ya mereka saling menjatuhkan dengan ketidakbenaran fakta. Ya, itu akan juga membuat perpecahan sih Kak di antara Indonesia ini sendiri. Akhirnya ini menimbulkan perpecahan ya, untuk bangsa Indonesia itu sendiri. Kalau dari Halim seperti apa nih menyikapi dengan adanya Black Campaign? Apalagi mungkin teman-teman Gen Z yang jangan sampai nih nanti salah informasi dengan banyak informasi-informasi yang beredar gitu. Dari tanggapan Halim sendiri Kak, kata Kak Akram tadi sangat berbahaya sekali sih Kak, karena menyebarkan hoax. Kalau dari Gen Z sendiri Kak, lebih melihat dari visi misinya, gagasannya, dan ide pokok yang lainnya sih. Jadi memang harapan kita ke depan teman-teman Gen Z ya tidak hanya langsung menerima gitu ya bagaimana informasi-informasi yang menyebar. Karena banyak sekali loh sekarang informasi-informasi hoax gitu ya yang teman-teman Gen Z ini sangat mudah untuk bisa mengakses informasi tersebut. Bahkan mungkin ada beberapa orang yang dengan satu informasi ini tidak ada pembanding, akhirnya membenarkan informasi yang salah. Ini menjadi apa ya, satu perhatian juga untuk kita. Jadi bukan hanya mungkin untuk teman-teman, kalau orang tua ini kebanyakan memang tidak aktif dalam media sosial. Ini yang sebetulnya kadang mereka yang justru mudah termakan. Iya, benar banget. Pernah nggak sih dengar cerita-cerita mungkin entah itu dari orang tua, sebetulnya kita udah tahu itu salah, tapi orang tua bilang, oh ini benar, saya dapat informasi dari sini. Nah kalau dari Akram ini gimana nih nyikapin? Mungkin ada pendekatan juga kepada orang-orang yang mungkin katakanlah masih ketinggalan informasi. Sebenarnya sih Kak, Akram udah cukup banyak nih nemuin kayak teman-teman atau yang udah tua jauh di atas Akram, kayak orang tua. Itu mereka sebenarnya misinformasi tuh udah banyak banget sih Kak. Apalagi ada di kalangan kami ini Gen Z, terutama di kalangan Akram tuh istilahnya grup WA keluarga gitu kan Kak, grup WA keluarga yang notabene-nya sering mengirim informasi yang salah. Jadi sih kalau dari Akram sendiri sih lebih ke menasihati mereka, sebenarnya nggak terjadi seperti itu berita yang salah. Jadi ketika mereka sadar, oh mereka nggak melakukan lagi gitu sih Kak. Dan juga Akram juga lebih bijak aja sih Kak dalam melihat informasi-informasi yang mungkin nanti dari orang tua itu menyebarkan ke kami sebagai Gen Z. Kemudian bisa aja nanti teman-teman percaya atau enggak. Nah, jadi bagaimana proteksi yang baik adalah ketika kami sebagai generasi Z itu lebih bijak dalam melihat informasi apakah kebenaran datanya itu valid atau tidak. Gitu. Oke, kalau dari Halim ini seperti apa nih menyikapi informasi-informasi hoax yang katakanlah mungkin untuk orang-orang tua atau mungkin teman-teman yang katakanlah susah untuk menangkap informasi yang benar atau membedakan nih seperti apa? Kalau dari Halim sendiri Kak, harus lebih diedukasi lagi sih Kak.
karena melihat di media sosial sekarang Kak lebih banyak yang hoaxnya daripada yang kebenarannya Kak. Iya, jadi memang edukasi itu penting gitu ya. Bagaimana kita mengedukasi agar bisa memilah dan memilih mana informasi yang baik, mana informasi yang benar. Nah, teman-teman tahu juga istilah yang namanya money politik ya. Oh iya. Jadi ini satu permasalahan yang mungkin katakanlah cukup rumit juga dan mungkin masih menjadi permasalahan kita sampai sekarang. Nah, dari Gen Z sendiri seperti apa sih melihat money politik? Kalau dari Akram sih Kak, sebenarnya istilah money politik itu udah nggak asing lagi. Iya. Udah dari kecil sebenarnya udah dengar, udah tahu udah gitu ya? tahu ya gitu ya, udah tahu money politik itu udah sering dilakukan sama calon-calon gitu Iya. kan. Tapi sih kalau dari Akram sendiri sih itu tergantung kepribadian masing-masing, karena memang agak sulit sih Kak, agak sulit menjelaskan dan menasihati orang bahwasanya uang itu bukan segalanya. Iya. Dan ketika kita memilih pemimpin itu bukan semata-mata karena uang yang mereka berikan gitu kan. Jadi lebih ke pemahaman dan kesadaran diri masing-masing bahwasanya uang yang diberikan oleh calon-calon itu bukanlah suatu bentuk kemajuan yang diharapkan bangsa ini, tapi bagaimana kebijaksanaan dan kemampuan mereka dalam memimpin itu yang kita perlukan gitu. Jadi kalau dari Akram sendiri sih, kalau biasanya dikasih itu ditolak langsung sih Kak. Iya, Karena memang kita harus menolak iya, gitu ya. menolak dengan tegas sih Kak, Iya, dengan dengan tegas. tegas kita harus menolak. Kalau dari Halim gimana nih tanggapannya terkait dengan money politik nih? Dari tanggapan Halim sendiri sih Kak, lebih ke lihat ke masa depannya sih Kak. Karena kita belum tahu kalau kita memilih orang yang memberi uang itu Kak, itu di masa depan akan lebih bagus tidak atau yang lainnya seperti itu. Jadi memang betul-betul dilihat gitu ya, dan memang kita menolak dengan keras, dengan tegas gitu ya, bahwa kita menolak dengan adanya money politik ini sendiri. Tapi kan kalau kita melihat di masyarakat, seperti disampaikan tadi, ini dari kecil pun kita udah tahu, sebenarnya kita udah dengar gitu ya, adanya money politik ini, kita nggak menutup mata gitu. Tetapi sampai sekarang pun masih sering dilakukan, masih sering terjadi. Itu tadi dengan adanya pemahaman yang kurang, edukasi masyarakat juga yang kurang. Nah, kalau dari teman-teman Gen Z sendiri, kalau bicara soal edukasi, mereka sudah teredukasi belum terkait dengan money politik nih? Alhamdulillah sih Kak, kalau dari teman-teman Gen Z sekitar Akram, di lingkungan Akram itu benar-benar teman-teman udah teredukasi kalau masalah money politik, karena memang mereka kebanyakan udah memikirkan bahwasanya uang itu bukan segalanya. Namun Akram nggak menutup mata juga, ada beberapa orang yang memang asal uangnya ada, ya udah mereka bebas untuk memilih. Tapi alhamdulillah Ada istilah ambil uangnya, iya, pilih calon yang lain. Iya, pilih calon yang lain Iya, gitu. Jadi kalau dari Akram sih alhamdulillah mayoritas teman-teman udah bijak, cuman ya insya Allah sih nggak ada lagi teman-teman yang kayak gitu. Cuman kalau untuk generasi-generasi yang mungkin di atas Gen Z itu mungkin masih cukup banyak sih Kak. Iya. Nah, kalau dari Halim sendiri seperti apa nih? Mungkin bagaimana sih sebetulnya kita harus bisa mengedukasi teman-teman di lingkungan kita agar bisa terhindar nih dari money politik? Untuk Halim sendiri sih Kak, lebih ke lihat itu dulu dari paslonnya yang lain dan jangan mudah menerima uang dari paslon lain, karena tanggung jawab bangsa ini ada di tangan mereka. Iya, apalagi tadi disampaikan bahwa generasi Z ini adalah generasi emas yang nanti akan memimpin gitu ya, memimpin Indonesia di beberapa tahun ke depan, di tahun 2045 ini menjadi suatu apa ya, harapan kita bersama gitu ya. Baik, kita akan break, nanti kita lanjutkan kembali. Pemirsa TVRI Bengkulu, kami akan kembali tentunya dalam tema yang sama membahas tentang pandangan Gen Z terhadap pemilu. Jangan kemana-mana, tetap di Berendo.